Artis hip hop Korea menunjukkan cinta untuk J-Hope BTS More. Netizen terkesan dengan teriakan yang diterima J-Hope dari beberapa artis hip hop Korea terpanas saat ini. J-Hope baru-baru ini merilis single pra-rilis More dari album debut solonya Jack in the Box. Beberapa saat setelah perilisannya, artis hip hop Korea meneriakkan lagu tersebut seperti Crush, Kid Millie, PH1, Sokodomo. Sokodomo juga menulis, mendengarkan ini ketika aku sedang mengerjakan musik dan itu memberiku pertarungan. Beberapa penggemar menunjukkan bahwa produser Code Kans baru-baru ini mulai mengikuti J-Hope di Instagram. Netizen berkomentar sebagai tanggapan, sebagai penggemar berat hip hop Korea, aku sangat senang melihat orang-orang ini mengenali J-Hope. Semua rapper yang dulu memberikan omong kosong pada BTS di masa rookie mereka, jadi apa mereka sekarang? Yang lain menulis, aku harap artis hip hop ini memposting tentang More karena mereka benar-benar tertarik dengan musiknya, dan bukan hanya karena itu BTS Coin. J-Hope memposting ulang beberapa di antaranya, aku senang melihat J-Hope mengenal artis-artis di kancah hip hop. Yang kedua, inilah alasan Jin memarahi Suga saat syuting, membuat kamu sadar bahwa cuma Jin yang dapat mengontrol Suga. Ya, memang benar bahwa Suga sangat populer menjadi anggota Savage di grup mereka. Sejauh ini, dia telah mengungkapkan pikirannya tentang beberapa hal, seperti melihat Jimin tidak terlalu istimewa, dengan bercanda memberitahu V bahwa dia akan membunuhnya selama pertandingan, dan mengakui bahwa dia memilih Jimin dan J-Hope untuk menjadi anggota di grupnya karena mereka akan membuatnya terlihat lebih tampan. Dan meskipun Suga benar-benar orang yang manis, baik hati, dan penuh perhatian, kadang-kadang kamu tidak bisa tidak memikirkan bagaimana jadinya kalau seseorang benar-benar bisa mengendalikan sisi savage-nya. Nah, waktunya telah tiba untuk kebenaran terungkap, karena kamu dapat melihat dengan tepat bagaimana Jin mengendalikan adiknya yang lebih muda ini. Sekarang ARMY bersertifikat tahu bahwa di BTS anggota tertua sebenarnya adalah Jin karena ia lahir tahun 1992. Suga tidak sampai 1 tahun lebih muda, dia lahir tahun 1993 pada bulan Maret. Sedangkan Jin 1992 tapi pada bulan Desember. Mungkin Suga menunjukkan rasa hormatnya kepada Hyungnya dengan benar-benar mengikuti permintaannya ketika itu benar-benar diperlukan dan Jin sangat serius. Semuanya dimulai ketika anggota BTS mencoba yang terbaik untuk bermeditasi saat syuting untuk pertunjukan mereka. Semua member fokus kecuali Suga yang bosan. Dalam upaya untuk mengurangi kebosanan, Suga mulai berbicara untuk menceritakan lelucon. Semua tentang memukul seseorang dengan pedang bambu dari belakang, mungkin seperti adegan di film-film di mana seseorang yang sedang bermeditasi tiba-tiba terkena musuh. Semua anggota menganggap lelucon itu lucu, jadi mereka tertawa. Jin bahkan menunjukkan apresiasinya atas lelucon itu dengan tertawa lebih keras dari yang lain. Setelah itu, RM dan J-Hope mencoba mengendalikan situasi dengan memberitahu para anggota untuk mencoba dan membayangkan meditasi sebagai pelatihan citra, sehingga mereka dapat melakukannya dengan sukses. Dua ini menyuruh para anggota untuk fokus, bernafas dengan tenang dan mencoba berkonsentrasi, tapi kemudian Suga mengatakan bahwa dia menderita ADHD, sehingga dia tidak bisa, dan saat itulah Jin berteriak pada Suga untuk diam. Suga merengek main-main sebagai tanggapan, jadi Jin mengulangi apa yang dia katakan dan menyerunya untuk tolong diam sekali lagi. Suga masih cemberut, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Lucunya, mereka tidak pernah bisa melanjutkan meditasi karena V dan Jimin juga mulai bercanda satu sama lain. Tapi intinya adalah Jin mampu mengendalikan Suga dan Suga tidak memprotes lagi untuk menghormati Hyungnya. Yang ketiga, ketika Jungkook menangis, Jae memberinya nasihat penting. Tidak ada yang seperti kata-kata bijak seorang teman untuk membantu kamu melewati masa-masa sulit. Kembali pada Januari 2019, BTS tampil di Singapura untuk tur dunia Love Yourself mereka. Pada saat itu, penggemar tidak tahu apa yang terjadi antara saat konser berakhir dan saat foto ini diambil. Di video Memories of 2018, BTS mengungkapkan bahwa Jungkook menangis karena merasa belum memberikan penampilan terbaiknya. Anggotanya menghiburnya, meyakinkannya, dan menyemangatinya dengan cara mereka sendiri. Dokumentasi BTS Break the Silence mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang terjadi malam itu. Di belakang panggung, J-Hope menawarkan nasihat penting untuk Jungkook, kecepatan diri sendiri. J-Hope mengatakan kepadanya bahwa meskipun penggemar akan menyadarinya ketika Jungkook menari dengan kuat, penting bagi dia untuk mengetahui batasannya dengan mendorong tubuhnya setiap saat Jungkook beresiko kehabisan energi. Ini bukan pertama kalinya J-Hope menasihati Jungkook untuk mengatur kecepatannya sendiri. Dia sudah mengatakan selama bertahun-tahun, sebagai seseorang yang juga memberikan 110% di atas panggung, J-Hope memahami kecenderungan Jungkook untuk menari sampai tubuhnya hancur.
Yang keempat, Suga jelaskan apa yang dilakukan BTS kalau seorang anggota ingin meninggalkan grup. Tanpa ketujuh anggota, BTS bukanlah BTS. Setelah mengalami kesulitan dan kesuksesan berdampingan, para anggota telah memilih untuk tetap bersama, tapi apa yang akan terjadi kalau seseorang ingin menempuh jalannya sendiri? Dalam episode 1 dari dokumenter BTS Break the Silence, BTS membuka tentang perjuangan mereka, termasuk kenapa mereka mempertimbangkan untuk bubar tahun 2018. Itu adalah tahun yang dimulai dengan tekanan dan keraguan. Tapi, seperti yang dikatakan J-Hope, akhirnya menjadi satu tahun terbaik mereka. Sementara RM menjelaskan kenapa BTS memilih untuk tetap bersama meskipun melihat karya yang berbeda. Suga menjelaskan apa yang akan terjadi kalau seorang anggota ingin meninggalkan BTS. Kami menjadi lebih dekat dari keluarga di satu sisi. Kami dapat mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan berbicara dengan bebas tentang bagaimana kami dapat bergerak maju dan berkembang. Kalau seorang anggota ingin pergi ke arah yang berbeda, Suga mengatakan anggota lain akan mencoba memujuk anggota itu untuk tetap tinggal dan menyelesaikan masalah sebagai sebuah kelompok. Kami juga saling menghormati satu sama lain. Jadi, kalau ada seseorang mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan ini lagi karena alasan tertentu, tentu saja kami mencoba membujuk orang itu, memikirkannya bersama, dan mengatasi kesulitan. Pada akhirnya, anggota itu masih ingin pergi, orang lain akan menghormati keputusannya. Tapi, kalau itu masih belum cukup, kita akan mengatakan, kami mengerti, ini hidupmu, jadi kami menghormati itu, kata Suga. Untungnya, BTS berencana untuk tetap bersama dengan ARMY untuk waktu yang sangat lama. Mereka telah berulang kali membuktikan bahwa bersama tidak ada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, dan tidak ada perjuangan yang tidak dapat mereka atasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.